Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Akademika Arif of Law bersama saya M. Arif Amrullah. Pada kesempatan ini saya akan mereview buku saya yang berjudul Asas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu dan Tempat atau Tempus dan Locus Delicti. Secara selayang pandang isi dari buku ini. Tempus dan Locus Delicti merupakan dua konsep penting dalam hukum pidana. Jadi untuk menentukan kapan dan di mana suatu tindak pidana terjadi, kedua konsep tersebut hanya bisa dibedakan, namun tidak bisa dipisahkan, karena saling terhubung satu sama lainnya. Menurut Profesor Bambang Purnomo, Tempus dan Locus Delicti ini membahas mengenai di mana tempatnya dan kapan terjadinya tindak pidana itu dilakukan. Namun demikian, dalam kenyataannya tidak mudah untuk menetapkannya. Karena apa? Undang-undang tidak memberikan ketentuan, termasuk dalam KUHP 2023 ini. Hanya 3 pasal yang mengatur mengenai tempus itu. Nah, sehingga tidak cukup memberikan pencerahan bagi kita untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tempus itu. Memang ada juga penjelasan di pasal, tapi tidak yang tadi saya katakan tidak cukup memberikan pencerahan kepada kita yang hendak mengetahui mengenai tempus delicti tersebut. Karena itu mencari pada referensi-referensi lain atau teori-teori lain yang mendukungnya. Jadi metateori untuk melengkapi argumentasi untuk membahas mengenai tempus dan locus delicti dalam KUHP 2023. Walaupun dalam KUHP 2003 telah menentukan dalam pasal 10 dan pasal 11 yang masing-masingnya sebagai berikut. Waktu tindak pidana merupakan saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan tempat tindak pidana merupakan tempat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. Ketentuan tersebut masih belum memberikan pencerahan seperti yang saya sampaikan tadi. Kendati kedua pasal tersebut telah memberikan penjelasan. Penjelasan pasal 10 menentukan bahwa waktu tindak pidana dalam ketentuan ini misalnya saat perbuatan fisik dilakukan, saat pekerjaan alat atau bahan untuk menyempurnakan tindak pidana, atau saat timbulnya akibat tindak pidana. Ketentuan ini tidak membedakan tindak pidana formil dan tindak pidana material. Kemudian, pasal 11 memberikan penjelasan bahwa tempat tindak pidana dalam ketentuan ini misalnya tempat perbuatan fisik dilakukan, tempat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan tindak pidana, atau tempat terjadinya akibat dari perbuatan yang dapat dipidana. Ini berarti, menurut Bambang Purnomo, diserahkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan keputusan hakim dalam jurisprudensi. Dengan demikian, tempus dan locus delicti tersebut berpedoman pada perbuatan yang secara material terjadi. Akan tetapi ada kalanya juga, para sahabat akademika, terjadinya keadaan yang menyertai untuk diperluas dengan alat atau instrumen dan atau akibat sehingga hanya dapat diakui 3 ajaran, yaitu yang mendasarkan di mana perbuatan terjadi yang dilakukan oleh seseorang, B, yang mendasarkan di mana alat yang dipakai untuk melakukan perbuatan, terakhir mendasarkan atas di mana akibat yang langsung menimbulkan kejadian dan di mana akibat itu ditentukan atau telah selesai oleh tindak pidana. Ini berarti tempus delicti adalah waktu terjadinya tindak pidana, sedangkan locus delicti adalah tempat terjadinya tindak pidana. Bahkan menurut Van Bemmelen, surat dakwaan harus berisi uraian mengenai perbuatan yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat perbuatan itu dilakukan. Jika tidak demikian, akan diancam dengan batalnya demi hukum. Pandangan Van Bemmelen tersebut telah pula diatur dalam pasal 143 ayat 2
huruf B KUHP bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Apabila surat dakwaan itu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B tersebut, maka berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHP batal demi hukum. Jadi ini para sahabat akademika, betapa pentingnya ketentuan mengenai tempus dan locus delicti ini dalam hukum pidana. Demikian untuk penjelasan singkat dulu isi dari buku saya tersebut. Semoga memberikan manfaat dan pencerahan mengenai tempus dan locus delicti. Salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akademika.